Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DAF Dikit. Sekarang saya akan mereview produk KO Oversize dari Cina. Dia membuat lagi KO Oversize yang mungkin infonya dia tingginya kayak versi yang merek MHZ ya. Nah, nama produknya itu Jinke 07B ya, atau kalau bisa disingkat ya JK07B. Katanya dari beberapa orang dia improve ya, tapi kalau saya kan kalau belum megang langsung kan masih belum percaya kan. Nah, terus saya lihat ada review yang katanya itu masih barang belum produksi massal, masih contoh, banyak ada beberapa yang dibilang kurang oke gitu ya. Nah, sekarang ini barang produksi massalnya yang ada di depan akan saya review, dan sebelum saya buat video ini saya udah megang-megang sebentar, ternyata masih sama kayak barang yang kalau dibilang barang contoh yang dikirim dari Cinanya dan dikirim ke reviewer yang sebelum saya review ini ya. Ternyata ini ada beberapa masih sama ya. Oke. Figur ini hanya ada penambahan part diecast saja ya kalau saya lihat ya. Part diecast-nya tuh dari kacang ya. Nah, dari sini grillnya dia diecast ya. Grillnya diecast ini ya. Dan diecast berikutnya bentar. Nah, diecast berikutnya di bagian paha ya. Ini, sorry, bagian ini ya. Ini diecast. Sebentar. Ya. Ini diecast. Bagian ini diecast. Telapak kaki full diecast. Ini juga diecast. Ini diecast, bukan. Oh ya, ternyata ini plastik ya. Jadi yang diecast cuma bagian grill depan, betis, bagian dekat paha sama telapak kaki ya. Kalau dari artikulasi dia masih sama, cuma perbedaannya versi ini dia pakai ratchet joint ya, kayak gini. Tapi nggak semuanya pakai ratchet joint ya. Jadi ada beberapa pakai ratchet joint, yang pakai ratchet joint cuma di bagian sini, ratchet joint. Terus bagian lutut, dia ratchet joint. Ini kalau bagian ini masih pakai joint gesek ya. Dan bagian sininya karena part diecast terlalu banyak, kakinya udah lemes kayak kurang makan. Nah, yang ini masih mending ya, pelan-pelan. Yang ini lemes banget, bisa dilihat ya. Oke. Dari artikulasi masih sama, jadi saya juga yang nggak perlu mereview artikulasi ya. Oh, saya juga lupa, bagian ini juga dia diecast ya. Oh, ternyata bukan, plastik. Bagian ini plastik. Coplok, copot aja deh ya. Oke. Nah, bagian itu dia juga plastik ternyata. Oke, kita keluarin tangannya. Nah, oke, untuk aksesoris dia dapat part yang buat dia menjadi truck mode ya. Ini, cuman dia warnanya bukan biru tapi merah ya. Dan ada warna dark gray di sininya. Warna dark gray sininya ya, kayak gini. Ya. Dan dia dapat 2 blaster kayak di filmnya, cuman ternyata dia mengambil moldingnya DNA Design. Cuman kalau dilihat dari barang contoh yang direview oleh reviewer sebelum saya, dia bilang dia keduanya kanan-kanan semua atau kiri-kiri semua. Ternyata di barang produksi massalnya masih sama ya. Lihat, kalau misalnya bisa dilihat ya. Nah, nih. Tunggu. Oke, kita lihat. Nah, kayak gini ya. Nah, coba dilihat deh. Ada yang aneh apa enggak? Memang dari sini bener ini buat yang tangan kiri, ini yang buat tangan kanan ya. Tapi kalau dilihat kan versi YJK07B dia ada LED-nya. Nah, bagian buat LED-nya kalau misalnya dia nyala, ininya di sini kan tarik kalau bagian ini yang ini kan. Tapi yang ini di belakangnya.
Nah, jadi saya menilai ini tetap masih sama kayak barang contoh yang direview oleh YouTube lain sebelum saya. Ini dua-duanya sama. Jadi dia seharusnya begini. Lihat. Terus juga bagian ujungnya bisa dilihat kan? Nah, lihat. Oh, ini kan jadinya kan kayak kiri-kiri semua kan? Cuman kalau begini posisinya kebalik. Ujung ini posisinya kebalik. Lihat. Nah, ternyata ini masih QC ya. Produksi masalahnya masih QC. Ya, oke. Ini khusus buat weaponnya. Berikutnya dia mendapat blade DNA kit ya, yang dari DNA kit juga moldingnya. Kayak gini dia warna silver atau dark gray ya, terus ada warna kuningnya kayak gini. Detailnya bagus. Nah, dan dia juga mendapat weapon asli originalnya dari yang versi ori ya, yang ini. Nah, yang saya bingung buat apa gitu loh. Molding versi orinya dimasukkan, maksudnya itu include loh dengan ini gitu loh. Kalau saya bilang sih ya nggak guna gitu ya, tapi nggak apa-apa, bonus aja ya gitu. Dan mendapat sepasang blast effect juga ya, warna biru transparan bagi kanannya karena dia bisa nyala ya. Oke, biru transparan. Dan juga mendapat 2 pasang kampak. Warnanya sama kayak pedang yang tadi yang dari DNA Kit. Dan dia ada warna kuningnya, tapi kuningnya yang di kampak tidak terlalu jelas ya. Jadi kalau dibilang sayang sekali ya, kurang begitu jelas warna kuningnya. Dan di sini juga ternyata dia dibanding MHZ masih mending MHZ ya, karena kenapa? Di bagian ini ternyata dia mengikuti versi Hasbro-nya. Dan saya lihat bagian belakangnya hanya begini doang. Sayang sekali ya. Minusnya. Langsung ketarik mouse. Oke, ini saya putar lagi. Dan bagian ini tetap masih letoy ya. Bagi yang sudah ngeliat review yang barang contohnya sebelum produksi masalnya, ini masih sama. Letoy. Sama. Nah. Dan sayangnya di bagian ini warnanya begini ya, bukan merah ya. Dan ada beberapa lagi mungkin nanti di weaponnya saya buat perbandingannya ya. Oke. Nah, untuk saya perbandingannya bisa dilihat dengan MHZ. Saya akan bawa MHZ-nya sebentar. Ini MHZ-nya. Nah, ternyata versi JK yang versi Jinke 07B dia lebih tinggi ya, agak tinggi dibanding yang versi MHZ. Nah, cuman dari saya yang bisa melihat, bisa dilihat dari samping ya, MHZ masih bisa dibuat berdiri gagah seperti ini. Cuman kalau Jinke 07B bisa lihat sendiri, dia ini kan dia bisa app crunch kan. Saya cobain ke belakang lagi, dia sudah bentok. Jadi memang ya begitu udah. Nah, kayak begini. Nah, yang saya bilang perbedaannya tuh dari bagian ini ya. Nah, kalau yang MHZ bagian atasnya begini ya. Nah, tuh, tapi di bagian ini juga dia nggak kosong. Kayak gitu. Jadi saya bilang masih bagus versi yang MHZ ya. Ya sesuai dengan harga juga sih ya kalau dibilang ya. Biarpun memang yang ini dia part diecast lebih banyak ya, saya bilang. Dan dari pengurangannya bisa dilihat dari bagian sini ya. Nah, ini versi MHZ. Dia tidak kelihatan bagian join ininya ya pas waktu ditekuk ininya nih. Jadi dia menyatu. Tapi versi JK07B dia join buat ditekuk ininya kelihatan ya. Nah, kayak gini.
Nah, kayak gini ya. Bisa dilihat, kelihatan jelas di sini. Dan ini pun masih sama kayak versi Hasbro, tidak ada diubah atau gimana gitu ya. Nah, dari detail juga di bagian lutut ya, bisa dilihat bagian lutut. Nah, bagian ini lebih bagus yang versi MHZ ini ya. Ini kayak biasanya simple ya. Dan dari bagian dadanya juga MHZ lebih detail dibanding yang Jinke ya, Jinke 07B. Terus bagi buat kualitas plastik juga saya bilang masih bagus yang MHZ ya. Kualitas plastik masih bagus MHZ, tapi kan ya kalau saya bilang memang sesuai dengan harganya aja gitu ya. Dari harga sudah terlihat kalau MHZ lebih ada improve, tapi memang part diecast-nya nggak terlalu banyak. Dan bagian ini juga dia kopong ya, kayak ada celah begini dari yang Jinke 07B. Padahal ini part diecast, pahanya part diecast. Tapi kalau MHZ tertutup rapi kayak gini ya, kayak gini. Oke, saya akan transform dulu dan bisa dilihat truk mode-nya ya. Oke, ini bentuk truknya ya. Ini bentuk truknya ya, kalau dibilang tidak beda jauh ya sama versi Hasbro-nya ya. Mungkin bagi yang pengen, yang sudah punya ini ya, bisa dipasang trailer, dan trailernya yang kayak begini ya. Ini saya udah lama punya. Nah, ini bisa dipasang di sini ya. Bagi yang pengen punya trailernya buat versi Optimus Rise of the Beast, bisa dipasang di sini. Oke, kita pasang ya. Memang agak nggak gampang, harus diputar-putar dulu biar bisa masuk. Oke, kayak gini. Nah, oke, bagi yang minat dia punya trailernya kayak gini ya. Oke, mungkin kalau hanya pengen koleksi punyaan doang, ini masih bisa menjadi pilihan yang bagus ya. Tapi memang untuk build buat kualitas plastiknya masih bagus yang MHZ ya. Dia ada improve sedikit, memang harganya memang sesuai sih dengan ini ya. Nah, bagi yang suka bisa dibeli dan sudah dijual umum. Dan bagi yang belum punya molding ini bisa ada pilihannya antara JK01B, MHZ, Byway atau OP01. Oke. Sekian dulu untuk review dari saya. Semoga para reviewer saya sehat selalu dan menonton review saya. Dan maaf aja, mungkin saya agak jarang-jarang buat mereview suatu produk karena kesibukan saya. Dan terima kasih untuk supportnya. Dan sampai jumpa di review berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi, dadah. Sip.